Pace Ebene, selamat hari Minggu untuk kita semua. Para saudara dan saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu 3 dalam kalender liturgi kita. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk selalu bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Injil yang ditulis oleh Markus mengisahkan bagaimana Yesus tampil di Galilea. Ia menyerukan dan menyuarakan bahwa waktunya sudah genap dan mengajak semua orang untuk kembali kepada Tuhan. Yesus tampil di Galilea mau mengungkapkan bahwa waktu Yesus telah tiba. Dengan itu ia mengajak kita semua untuk tidak terlena. Kita berhenti sejenak dari kesibukan kita. Kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Setelah Yesus menyuarakan dan menyerukan pertobatan, ia memanggil para muridnya. Ia memanggil mereka dalam kegiatan mereka sehari-hari, dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Simon dan Andreas, mereka sedang menjala ikan. Begitu juga Yakobus dan Yohanes. Mereka sedang menghela jala mereka. Tuhan memanggil mereka pada saat yang mereka tidak ketahui. Tetapi mereka tanpa ragu mengikuti panggilan itu, mendengarkan panggilan itu. Jala, bahkan orang tua mereka pun mereka tinggalkan. Itu menjadi sebuah pertanda bagi kita bahwa mengikuti Yesus kita harus meninggalkan segalanya. Yesus bukanlah guru yang biasa kita dengarkan. Ia melampaui mereka. Ia tidak menunggu muridnya datang kepadanya, tetapi ia berinisiatif untuk memanggil mereka. Ini juga menjadi pertanda bagi kita bahwa Yesus adalah benar-benar guru yang baik. Sehingga hanya dengan berkata, "Mari ikutlah aku," maka tanpa ragu semua orang datang kepadanya. Para saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah jalan-jalan yang harus kita lalui agar kita bisa mengikuti Yesus? Bacaan-bacaan hari ini menawarkan beberapa jalan bagi kita. Yang pertama, jangan ragu. Ketika Simon, Andreas, dan Yakobus dan Yohanes dipanggil oleh Tuhan, mereka tanpa ragu untuk menjawab panggilan Tuhan itu. Segala kepunyaan mereka, mereka tinggalkan dan mengikuti Tuhan. Mereka seolah-olah tidak mempunyai apa-apa. Para saudara, hal ini senada apa yang dikatakan, apa yang diserukan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Kita sebagai manusia, kita harus menganggap bahwa kita tidak mempunyai apa-apa. Sebab dunia yang kita kenal saat ini akan segera berlalu. Para saudara yang terkasih, para murid yakin bahwa dengan mengikuti Yesus, maka segala sesuatunya akan diberikan kepada mereka, akan digenapkan kepada mereka. Mungkin kita bertanya dalam hati, apa yang akan diberikan kepada mereka? Secara materi, mereka kehilangan kesempatan. Mereka tidak mendapatkan apapun, mereka rugi. Tetapi apa yang mereka dapatkan, mereka mendapatkan damai sejahtera. Mereka yakin bahwa lebih dari itu mereka dapatkan jika mereka mengikuti Tuhan. Kita harus ingat apa yang dikatakan Yesus ketika memanggil mereka. "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yang kedua adalah bertobat. Bertobat secara sungguh-sungguh membawa kita dekat dengan Tuhan. Pertobatan yang diserukan oleh Yesus adalah persiapan diri kita untuk menyambut kerajaan yang sudah dekat itu.
Pertobatan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah meninggalkan manusia lama kita dan percaya serta menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan, Sang Pemberi dan Penyelamat itu. Kita berhenti sebentar dari kesibukan kita dan menyambut Tuhan dengan pertobatan. Sebab dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, tanpa kembali kepada jalan yang bengkok itu, Tuhan dapat mengubah malapetaka menjadi sebuah rahmat. Kebenaran ini telah terjadi di kota Niniwe, sebagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini. Ketika Tuhan melihat kota itu dipenuhi oleh dosa dan mengatakan, "Suruhlah orang-orang yang berada di kota itu bertobat." Kota Niniwe yang dipenuhi oleh orang berdosa namun percaya kepada Tuhan, bertobat serta berbalik kepadanya, sehingga mereka mendapatkan belas kasihan Allah. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Kasih Allah itu tidak hanya tertutup terhadap orang-orang Niniwe saja. Kasih Allah terbuka bagi siapa saja. Cinta Allah adalah cinta yang universal tanpa memandang siapapun. Bapa dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penyerahan diri secara total kepada Allah dapat membantu kita untuk menjalankan tugas kita dengan sungguh-sungguh. Membantu kita untuk menjalankan panggilan kita masing-masing tanpa terpaksa. 3 bacaan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini membantu kita untuk merenungkan kembali hidup kita. Apakah kita sudah berani untuk bertobat? Apakah kita sudah berani meninggalkan segalanya dan mengikuti Tuhan? Para saudara, secara praktis, apakah kita berani meninggalkan kesibukan kita dan mengambil waktu sejenak untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Sekarang pada masa pandemi corona ini, apakah kita telah memberikan dan sungguh-sungguh mengikuti perayaan-perayaan yang dilaksanakan secara daring? Atau kita merasa, untuk apa saya mengikuti, untuk apa saya melakukan semuanya itu? Toh Tuhan tidak tahu. Para saudara, hanya kita yang tahu dan Tuhan apa yang baik, apa yang buruk yang telah kita lakukan. Para saudara yang terkasih, semoga dengan bacaan-bacaan hari ini kita semakin menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita. Tuhan itu selalu mengasihi kita dan Tuhan itu selalu mencintai kita. Semoga. Amin.